Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bali pada Sabtu 15 Januari. Setibanya di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Menparekraf Sandiaga Uno beserta rombongan menyempatkan mengunjungi sejumlah stand yang ada di area koridor terminal domestik bandara. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bali, ada Zainal Nur Arifin di sana. Halo Zainal. Halo, rekan jurnalis studio, selamat siang. Zainal, bisa Anda informasikan agenda apa saja yang akan dihadiri oleh Menparekraf sendiri dalam kunjungan kerjanya di Bali pada hari ini? Ya, usai meninjau sentra UMKM di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, agenda selanjutnya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengunjungi Museum Pasifika yang berada di Nusa Dua. Kemudian melakukan pertemuan dengan Forum Bali Bangkit dan dilanjutkan mengikuti turnamen golf Piala Gubernur Bali. Untuk sore harinya hingga malam akan menghadiri resepsi pernikahan dari Cokorda Gede Mahandra Putra Sukawati dan serta menghadiri peluncuran buku mengenang 123 tahun kelahiran Cokorda Gede Raka Sukawati di Puri Ubud. Dan setelah dari Ubud, Menparekraf Sandiaga melanjutkan atau kembali ke Jakarta melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Zainal, terkait pemerintah beberapa waktu lalu mencabut larangan WNA dari 14 negara dan juga karantina menjadi 7 hari begitu. Bagaimana Menparekraf Sandiaga Uno menyikapi kebijakan ini? Ya, dari kebijakan terbaru tersebut, pihaknya saat ini fokus dan Kemenparekraf sendiri telah menyusun langkah-langkah serta telah membuat tim khusus untuk menyikapi kebijakan dari pemerintah yang terbaru tersebut. Dan di bulan Januari ini atau setelah melakukan kunjungan kerja dari Bali, kemungkinan akan ada rapat khusus di tingkat kementerian untuk membahas kelanjutan dari kebijakan, dan diharapkan akan ada kebijakan baru mengenai masa karantina dan pencabutan lebih dari 14 negara yang diizinkan masuk ke Bali. Dan saat ini untuk wisatawan sendiri memang belum ada penerbangan yang masuk ke Bali secara langsung, dan Menparekraf juga mengingatkan untuk hati-hati karena dengan varian Omikron sendiri itu mayoritas didominasi oleh pelaku perjalanan luar negeri. Demikian. Zainal, lalu bagaimana langkah Kemenparekraf sendiri mendongkrak kunjungan wisatawan domestik ke Bali? Ya, saat ini untuk kunjungan wisatawan domestik memang sangat mendominasi di tengah pandemi COVID-19, dan Kemenparekraf telah meluncing program di Indonesia aja yang telah di-launching beberapa waktu lalu, dan Menparekraf sendiri menyampaikan pihaknya butuh kerjasama dengan seluruh ekosistem parekraf yang ada baik di Bali maupun di daerah lainnya. Dan saat ini pihaknya juga tengah merumuskan bagaimana kualitas wisatawan Nusantara yang lebih baik. Dan disampaikan Menparekraf juga bahwa lama tinggal atau length of stay dari wisatawan Nusantara meningkat dari 2 sampai 4 hari dan sekarang menjadi 5 hingga 7 hari pada periode libur Nataru kemarin. Selain itu juga kualitas belanja dari wisatawan Nusantara juga telah meningkat, dan diharapkan untuk para pelaku parekraf di Bali mengarahkan program-program ke wisatawan Nusantara, karena wisatawan Nusantara sangat berpotensi untuk dapat mendongkrak perekonomian di Indonesia dan khususnya di Bali itu sendiri. Demikian. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Bali, Zainal Nur Arifin atas laporannya. Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. Berikut liputannya untuk Anda. AP1 ini adalah kolaborasi yang apik dan siapik untuk kebangkitan ekonomi kita. Kita lihat jumlah lapangan kerja yang tercipta, total 500 yang sudah dikurasi, dan kalau kita lihat sumbangsih UMKM di Bali lebih dari 61%. Berarti 97% lapangan kerja di Provinsi Bali diciptakan oleh
UMKM dan banyak di ekonomi kreatif seperti kuliner, kria, dan kreasi. Tepuk tangan untuk UMKM. Saya berharap ini orientasi kebangkitan kita dengan adanya G20, kita pastikan UMKM kita semakin menggeliat, bangkit karena bahkan banyak event. Event ini harus diarahkan ke Bali karena Bali salah satu provinsi yang masih minus tahun lalu. Jadi kita tahun ini ingin Bali sudah positif, insya Allah. Dan kedua, kita ingin lapangan kerja tercipta kembali. Tahun ini sektor pariwisata akan menambah sekitar 400.000 lapangan kerja. Ekonomi kreatif akan menambah 700.000. Oleh karena itu, kita ingin Bali mengambil porsi untuk penciptaan lapangan kerja. Ini adalah program menurut saya yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Dan kita harus secara tegas berpihak pada UMKM dan kita pahami kebutuhan rakyat sekarang. Demikian yang ingin saya sampaikan. Saya tutup dengan pantun. Are you ready? Pergi ke Bali untuk berwisata. Enggak perlu untuk keluar negeri, di Indonesia aja. Ayo bangga gunakan produk UMKM Bali kita. Dengan gerak bersama, produk Indonesia pasti mendunia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.